remote kesukaan saya. Remote TV-nya tuh kecil sekali ya. Jadi dia tuh selalu sembunyiin. Saya waktu itu nyari-nyari banget karena saya pengen nonton sepak bola. Pengen gimana ini remote nggak ketemu. Akhirnya tahu nggak saudara? Dia tuh sembunyiin ada printer di tempat kami itu. Di bawahnya tuh ada lubang, dimasukin di situ. Saya cari puter-puter nggak ketemu sampai nak kamu taruh di mana sih nak? Kan anak kecil juga nggak tahu, dia nggak bisa ngomong, cuma ketawa-ketawa aja. Nak mana remote-nya papa? Cari dong, pak nak tolong nak. Akhirnya saya ingat dia itu suka tempat rahasia. Dia itu suka menyembunyikan sesuatu kayak kalau nggak di bawah speaker, ada lubang speaker itu dimasukkan situ semua barang-barangnya. Dan saya teringat ada satu kotak printer di situ, bisa dibuka di dalamnya. Barulah saya buka, nah ketemu. Rasanya itu lega saudara. Kalau kita kehilangan sesuatu, menemukan pastinya lega ya. Dan saat ini kita mau belajar tentang hal ini, bagaimana Tuhan menemukan anaknya yang terhilang kembali. Ini sering kali kita dengarkan, tapi di tema bulan hari ini adalah tentang pemuridan. Sebelum kita dimuridkan, kita harus mengenal bagaimana kasih Bapa terhadap kita, sehingga kita menjadi murid yang benar-benar mengasihi Dia karena memandang kasihnya yang besar. Remembering His word, mengingat kasih Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang kisah anak yang hilang. Sama-sama kita buka dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ke-32. Oke, yang membawa Alkitab, karena saya tidak catat di sini ya. Lukas 15 ayat 11 sampai yang 32, saya akan membahas tentang anak yang hilang ini, tetapi khususnya lebih ke anak yang bungsu. Biasanya keduanya, anak bungsu dan sulung, tapi saya akan memfokuskan dalam hal ini adalah tentang anak si bungsu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah menemukan semuanya? Katakan amin. Amin. Kita baca ya. Saya akan bacakan ayat 11 dan seterusnya supaya lebih cepat saja ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin ke jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabun itu dan sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tabun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Lalu marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tabun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku,
Engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kisah anak yang hilang ini sering kali kita dengar. Apalagi di cerita sekolah minggu, sering sekali. Dan sebelum-sebelumnya, Yesus bercerita tentang sesuatu yang hilang. Dirham yang hilang, babi 100 hilang 1, dicari loh. Yang 99 ditinggalkan, dia nyari yang 1. Artinya betapa berharganya satu orang di mata Tuhan. Nah, kisah ini tuh kisah yang sangat-sangat bisa kita bayangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, urutannya ini ada dua orang anak laki-laki, ada seorang bapak. Nah, kemudian si bungsu ini minta hartanya duluan. Nanti dulu daripada nunggu kakakku, aku ambil dulu lah, minta ke bapakku. Minta ke bapaknya, dikasih. Dan akhirnya dan harta yang dikasih ini tentunya bukan hanya uang ya, pasti ada tanah dan lain sebagainya. Karena dikatakan di Alkitab, dia menjual semuanya, lalu dia pergi ke daerah lain, berfoya-foya, dan akhirnya habis, ada kelaparan, habis, kemudian dia teringat bapaknya kembali. Klasik sekali. Kita ini seringkali kayak gitu, baru teringat ketika ada masalah. Klasik sekali. Tapi yang ingin saya tunjukkan di sini, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah anak yang hilang ini, dan juga korelasinya dalam kita memandang kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita itu apa? Nah, yang pertama adalah, saudara, keinginan daging itu menjauhkan kita dari kasih Bapa. Jadi keinginan daging itu sering berujung pada dosa dan menjauhkan kita dari kasih Bapa. Keinginan daging itu, kita tahu ya, keinginan daging itu segala sesuatu yang ada kaitannya dengan hawa nafsu. Keinginan untuk mendapatkan kesenangan duniawi dan menjauhi kehendak Allah. Nah, anak bungsu melakukan hal itu. Dia memilih untuk meninggalkan rumah bapaknya, dan juga dia memilih untuk mengikuti kesenangan hatinya. Biasanya nih, kalau di kehidupan kita ini ada 3 T, orang bilangnya kata ya. Harta, tahta. Nah, yang laki biasanya jawab harta, tahta. Oh, pria. Wah, ada tambahan nih. Ya, jadi 3A ya belakangnya, harta, tahta, pria, harta, tahta, wanita, gitu ya. Memang saudara, dalam kehidupan ini tidak lepas dari hal itu. Jadi kenapa ada orang yang korupsi? Karena dia tidak puas dengan hidupnya, dia butuh kekuasaan, butuh tahta, cari harta. Dia bayar berapa banyak untuk tahtanya supaya dia bisa memerintah orang. Kemudian kenapa ada perselingkuhan? Karena tidak puas dengan keadaan pasangan hidupnya, pria atau wanita. 3T itu seringkali menjadi keinginan daging dalam kehidupan kita. Ini kita bayangkan, dia belum komitmen anak ini ya, dia masih belum berkeluarga. Dilihatnya anak bungsu ini masih single ya. Dia bisa menikmati tanpa ada ikatan. Bagaimana dengan kita yang sudah berkeluarga? Wow, sangat berat sekali ketika kita masuk dalam dunia tantangan penuh tantangan seperti ini. Jadi pada teks ini Yesus mencoba untuk memakai pendekatan dengan perumpamaan supaya lebih mengerti bahwa tantangan hidup di dunia ini, keinginan daging ini sangat besar, sangat berpotensi untuk kita jatuh dalam dosa. Untuk itu perlu sekali kita itu selalu mengingat kebaikan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Kenapa saudara? Ketika kita dekat dengan Tuhan, Roh Kudus bisa mengingatkan. Kita berbuat dosa aja loh, kadang-kadang hati nurani menuduh kita. Kita berbohong, halah, bohong ya. Kita berbuat salah, ayo, salah ya. Kemudian Roh Kudus ingatkan, firman Tuhan berkata, sering gak seperti itu saudara? Itu artinya Tuhan sedang sayang sama kita, mengingatkan kita. Tetapi daging ini loh, kenapa? Kuat sekali saudara, sehingga kita menuruti, aduh, gak apa-apa, dikit aja. Aku bohong dikit ya, kan bohong untuk kebaikan. Tidak ada namanya bohong untuk kebaikan tuh. Dosa besar, dosa kecil semuanya sama. Ya semuanya sama, tidak ada kebohongan untuk kebaikan. Jadi yang perlu saya perhatikan sekarang nih saudara, kita perhatikan sekarang ya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari
Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dan saudara, kita lihat nih, status anak bungsu yang hilang ini. Statusnya ini apa ini ya? Anak bungsu yang hilang. Nah, anak bungsu yang hilang ini statusnya itu sebagai anak, saudara. Dia ini notabene anak. Di sini Yesus mau menceritakan bahwa dia ini bukan orang yang di luar keselamatan. Dia ini orang yang mengenal Kristus. Dia orang yang mengenal keselamatan, orang yang beriman, bukan orang yang belum mengenal. Artinya apa? Anak yang dulunya serumah dengan kita. Maksudnya anak-anak seperti ini, kita mengenal Tuhan, tetapi bisa kabur, hilang. Jadi statusnya anak bungsu ini adalah seorang anak, benar-benar anak yang statusnya memang kamu mengenal aku, nak. Aku ini bapakmu dan kamu anakku. Kemudian yang kedua, dia memberontak. Memberontak itu karena apa? Karena tidak puas dengan hidupnya. Orang itu terjadi pemberontakan itu karena apa? Aku nggak suka. Aku nggak puas dengan hidupnya. Seperti yang dikatakan yang ketiga, yaitu tidak puas dengan hidupnya. Merasa semua itu terlalu banyak aturan. Di rumah bapak itu terlalu banyak aturan. Ini itu. Akhirnya udahlah. Buat apa? Lebih baik aku bebas. Aku senang. Itu pemberontakan. Pemberontakan sering terjadi pada waktu kita masa-masa remaja. Kalau kita mengalami masa remaja, mencari jati diri, seringkali muncul yang namanya pemberontakan. Disuruh mamanya, nak, beli ini tuh, ntar, nak, belajar ini. Mama dari dulu belajar, udah tuh aku bisa sendiri. Mulailah muncul pemberontakan. Mengenal teman-temannya, diajak main sana, nggak mau lagi ke gereja. Masa-masa remaja. Jadi bapak ibu yang punya remaja, ya, persiapkan masa remaja ini dengan baik ya. Karena lingkungan remaja ini sangat mempengaruhi bagaimana ke depannya. Karena saya juga anak yang hilang dulunya. Nanti saya akan cerita, saudara. Ya. Kemudian dia tidak puas dengan hidupnya, selalu membanding-bandingkan. Orang yang tidak puas itu selalu membanding-bandingkan dengan hidupnya dengan orang lain. Itulah sebabnya saya sekarang ini mengurangi namanya medsos, saudara. Kenapa? IG, Facebook itu membuat kita tuh suka membanding-bandingkan. Ini, kok enak ya hidupnya dia? Keliling terus, kok enak ya makan terus, perut lapar. Jadi saya sedang mengurangi, ya saya berbaginya cuma berbagi tentang firman, kasih tahu tentang anak saya cuma gitu aja. Tapi saya mengurangi untuk melihat, ini udah orang liburan, kok enak ya. Jadi medsos itu kadang ada efek negatifnya. Kenapa? Kita jadi suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Betul apa betul? Iya. Jadi kita sampai kadang-kadang self pity, mengasihani diri sendiri. Kok enak ya dia bisa seperti itu, aku enggak. Nah, hati-hati. Ciri anak yang ketiga adalah tidak puas dengan hidupnya. Ketika Anda membanding-bandingkan hidup Anda dengan orang lain, artinya Anda tidak puas. Percayalah bahwa kita semua ini sebenarnya Tuhan siapkan porsi masing-masing yang sangat indah. Anda percaya itu. Dan karena dia tidak puas, dia memberontak, akhirnya dia meninggalkan rumah Tuhan. Karena keinginan yang kuat untuk bebas, akhirnya dia pergi meninggalkan. Anak muda ini memutuskan untuk meninggalkan rumahnya. Karena apa? Dagingnya lebih kuat. Meninggalkan rumah, hidup berfoya-foya. Ada satu video yang cukup lama ya, mungkin 5 menitan, yang ini akan menggambarkan bagaimana keadaan seorang anak dan bapaknya. Mungkin Anda akan lebih tahu bahwa dosa ini seperti ini tuh awalnya. Jadi dosa ini apa ya? Kelihatannya itu sepele, tetapi ketika sudah masuk di dalamnya, Anda tidak bisa lepas. Bisa diputarkan video satu ini? My dad has always liked fixing things. Ya, ayahku suka Like he memperbaiki. was always in the middle of a project. Bisa Sometimes he'd let me help. Suatu There's saat this one time dia mengizinkan anaknya When partway untuk through changing the oil, he left me in the garage mengganti air, mengganti uli. Ya, by myself. dia lihat ulinya. Pengen tahu dia penasaran oli itu seperti ini. Oh, oke.
mulai dia bermain-main dengan ulinya. Si anak mencoba untuk membersihkan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Dia tidak bisa membersihkan dirinya. Dad, Dia memanggil ayahnya. Dad, Are you okay? Kamu gak apa-apa? Nak? Nick? Open the door, bud. Buka pintunya, nak. Whatever it is. Apapun itu, tidak apa-apa. Just let me know. Apapun yang terjadi, tidak apa-apa. Buka pintunya. Bapaknya memandanginya. Dipeluk tangannya. Bapaknya rela dipotongin. Now, Sekarang looks like you had yourself a bit of a battle tidak here, cara huh? untuk menyelesaikan masalah ini. Kita cari cara untuk menyelesaikan masalah ini. I think we're gonna need some stronger stuff. Bikin stronger stuff. Kita perlu sesuatu yang lebih kuat untuk membersihkannya. Oke. Saudara tahu tidak? Saya kalau mengingat video itu, saya memposisikan seperti diri saya yang dulu. Saya nangis, saudara. Itu kehidupan saya yang dulu. Jadi diibaratkan uli ini sebagai apa? Dosa. Awalnya dosa itu mengasihkan. Ya kan, dosa itu awalnya mengasihkan sekali. Akhirnya kita jatuh ke dalamnya, mengikuti, sampai akhirnya semuanya kita penuh dosa. Ketika kita sadar penuh dosa,
Kita berusaha minta tolong kepada yang lain. Seperti tadi video itu ditunjukkan, dia mencari alat-alat yang lain untuk membersihkan dari dosanya, membersihkan dirinya. Tapi justru malah membuat dirinya kotor. Dia tanya ke sana ke sini. Seperti kita, manusia itu kan sudah berdosa, dia cari pembenaran, cari teman-temannya yang sama-sama berdosa, supaya dia nggak kelihatan berdosa lebih lagi, gitu loh. Dia akan cari orang yang lebih banyak dosanya, masuk ke klub malam yang dia sendiri nggak pernah ke klub, gitu loh. Dia masuk ke klub malam yang mungkin banyak dosa, ada narkoba dan sebagainya, supaya dia kelihatan dosa kau kan sedikit dibandingkan mereka. Tetapi ketahuilah, justru itu tidak bisa membersihkan dosa, malah lebih jatuh dalam dosa. Tetapi lihat tadi, akhirnya anak itu menyerah, tidak bisa bersihin dirinya sendiri, dan datanglah bapaknya. Gak apa-apa nak, buka pintunya, apapun yang terjadi gak apa-apa, buka pintunya. Bahkan bapaknya rela dirinya dikotori. Itulah bapak kita, sebaik itu. Jadi hati-hati dengan namanya dosa, awalnya memikat, tapi ketika Anda terjerumus, pastikan Anda bisa lepas. Ketika Anda bisa lepas, satu-satunya jalan yang bisa melepaskan itu adalah Anda berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi jangan pernah coba-coba dosa, sekecil itu pun ya. Sekecil kayak itu tadi kecil, kelihatannya fun. Allah kan dikit, coba-coba aja. Tapi ketika Anda masuk ke dalamnya, ketika Anda tidak bisa lepas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita langsung ke poin yang kedua. Dari video itu kita bisa tahu bahwa sebetulnya anak yang terhilang itu ingin kembali. Di dalam ayat 17-19 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Saudara, sebetulnya anak bungsu itu pengen kembali. Setiap kita yang berdosa itu sebetulnya pengen kembali. Dari dalam hati itu kita ingin kembali kepada Bapa. Tapi seringkali iblis mengintimidasi kita. Siapa kamu? Nggak pantas, kamu dosamu sudah banyak. Buat apa kamu ke gereja? Betul? Seringkali seperti itu. Seringkali bukan hanya kita, tetapi orang lain juga akan memikirkan hal yang sama. Dia kembali loh. Akan ada muncul intimidasi. Kamu nanti akan dicemooh sama si A, si B, si C loh. Kalau kamu kembali, lihat nih, kamu kan sudah bertobat, Allah jadi malaikat nanti laku, dia nanti laku umat lagi. Orang sebutannya Kristen tomat, tobat kumat. Ya, Kristen tomat, tobat kumat. Jadi jangan sampai seperti itu. Tapi pada dasarnya saudara, setiap manusia yang berdosa ingin kembali kepada Bapa. Intimidasi iblis, gengsi, ego, dan kekecewaan itu sering menghalangi kita untuk datang kembali kepada Tuhan. Kita ini sering kali loh kecewa sama Tuhan. Lucu padahal. Kenapa? Ego kita padahal. Contoh nih, kita ini berdoa, Tuhan, aku berpuasa supaya hutang-hutangku lunas. Aku lakukan semuanya Tuhan. Aku melayani. Terus tiba-tiba pas hari H, hutangnya nggak dilunasi. Kecewa pada Tuhan. Salah siapa? Salah kita. Kenapa? Karena kita memposisikan Tuhan itu sebagai hamba kita. Tuhan itu harusnya Tuhan. Dia itu lebih mengerti kita kapan waktu yang tepat. Jangan memperlakukan Tuhan itu kayak transaksional. Tuhan, aku berpuasa, aku melayani supaya Engkau memberkati aku. Siapa kamu? Siapa kita? Ini yang paling penting saudara. Letakkan Tuhan itu sebagai Tuhan atas hidup kita. Maka dia akan bekerja dengan rencananya yang indah dan waktu yang tepat. Jangan sampai kita membiarkan diri kita itu sebagai pengontrolnya Tuhan. Ketika kita butuh Tuhan, kita pakai Tuhan. Tuhan, haleluya, aku berdoa puasa setiap hari, pagi aku mencari Tuhan. Supaya apa? Ya besok aku deadline. Aku harus kejar dong. Aku harus kejar Tuhan. Ketika deadline terjadi, kemudian tidak bisa melunasi hutang atau ada masalah lebih besar lagi, kecewa sama Tuhan. Buat apa aku bergereja? Buat apa aku ke rumah Tuhan? Percuma. Wah, ini puisi yang sangat indah bagi seorang manusia. Kecewaannya diluapkan kepada Tuhan. Tuhan tanya, nak gantian ya, kamu jadi Tuhan apa? Ini sini. Ya, jadi jangan biarkan saudara kita ini ego kita, gengsi kita itu membuat diri kita tuh jadi kecewa sama Tuhan.
Kembali pada pemikiran yang benar bahwa Kristus adalah dasar atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang mengatur, mengendalikan segala sesuatu yang baik atas hidup kita. Karena apa? Timothy Keller berkata, religious people find God useful, gospel people find God beautiful. Artinya apa? Orang yang religi itu menemukan Tuhan useful. Useful artinya bermanfaat. Kayak tadi saya kasih contoh, ya, berpuasa, baik berpuasa itu baik. Untuk membangun iman kita baik, tetapi kalau motivasinya salah, itu jadi salah. Kamu berpuasa apa? Ya supaya nanti Tuhan jawab doa lo. Kalau Tuhan nggak jawab gimana? Kamu tetap berpuasa? Nanti dulu. Apakah seperti itu? Atau tambah dia? Tetapi gospel people find him beautiful. Artinya apa? Kembali pada firman Tuhan. Gospel people artinya apa? Orang-orang yang memandang Injil sebagai kebenaran, sebagai tuntunan hidup, akan memandang Tuhan itu beautiful. Apa yang terjadi dalam hidup kita, bahkan itu lagi buruk, susah, tapi kita tetap memandang bahwa rancangan Tuhan itu baik dalam hidupku. Saudara, saya di tempat ini, kondisi saya sedang tidak baik-baik saja loh. Anda mungkin berpikir saya baik, enggak, saya tidak baik-baik saja, tetapi saya mau bilang, Tuhan, kondisi boleh menghimpitku. Tetapi aku tahu yang aku layani itu Tuhan di atas segala Tuhan. Saya tidak mau membuat diri saya hancur memikirkan ego saya, kepentingan saya, tetapi saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Jadi posisi berapa hari ini dalam bulan-bulan ini, tidak baik. Apalagi sebelum saya mau mau sharing firman ini, tiba-tiba badan saya lemas, sakit, saya menggigil dengan sangat. Dari kemarin saya sampai, ini kenapa badanku tiba-tiba tanganku lemes, saya bilang itu saya. Kenapa tidak bisa gitu? Sampai gitu. Doakan saya, doakan saya. Hari Jumat waktu kontak pun sebetulnya sudah enak, tetapi Tuhan mampukan saya. Sebetulnya kondisi-kondisi yang tidak enak, ketika kita tetap datang pada Tuhan itu namanya korban syukur, saudara. Kalau Anda memberi saat enak itu gampang. Memberi saat Anda banyak itu gampang. Tetapi Anda memberi saat Anda tidak punya, saat Anda susah, saat Anda sakit, itu namanya korban syukur, saudara. Artinya Anda membawa hati yang hancur, korban syukur pada Tuhan. Karena itulah persembahan yang terbaik, saudara. Demikian juga hidup kita, saudara. Anak bungsu sebenarnya ingin kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu. Jangan sampai seperti ini. Nah, ini yang lagi rame, bentar ya. Lagi rame nih. Saya ngangkat satu kisah ini. Jason Irwan, Anda tahu Jason Irwan ya? Yang nyanyi Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Jason Irwan, ini 9 tahun dia tidak pernah menyentuh istrinya. Ternyata dia seorang, maaf kata, saya bercerita ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa jadi orang yang terbuka, mengakui kesalahan dan kembali kepada Bapa. Dia seorang gay. Dia seorang gay. Dia ngakui dirinya seorang gay. Dan karena trauma masa lalu yang dia alami waktu kecil. Seringkali trauma itu membuat kita itu jadi tersakiti, saudara. Saya seringkali mengonselingi anak-anak yang ada di dalam bidang ini. Salah satunya ini, ada sebuah chat yang ngomong ke saya, Nah, ada sebuah chat yang ngomong ke saya seperti ini. Pengen banget aku memiliki keluarga seperti kakak, namun aku homo. Tuhan berkati selalu kakak untukmu dan keluarga. Saudara, sebentar, saya lihat ke Jason Irwan dulu ini. Kalau Anda lihat di video-videonya, podcastnya, dia mengakui semuanya. Jujur saya salut sama dia. Dia berusaha nutupin segala dosanya. Dosa itu kalau semakin ditutupi, hatinya itu tertuduh. Semakin gak enak. Bayangkan kalau Anda menyimpan dosa, rasanya kayak apa? Tertuduh. Kita bisa ngomong di depan, tetapi hatinya, alah bohong kamu bohong sama dirimu. Nutupi dosa itu sakit. Akhirnya dia itu menyerah dan dia terbuka semuanya. Dan dia ada mentor. Itulah pentingnya mentor. Ketika seseorang mengaku dosanya, dipulihkan, harus ada mentor. Mentor yang akan menggiring dia supaya kembali kepada jalan Tuhan. Jason Irwan sekarang hidupnya lega ya. Dia sudah lepas itu semuanya dan dia berbalik pada Tuhan. Dia bersyukur punya istri yang masih setia dan mengasihi dia. Bersyukur loh. Istrinya cuma bilang, aku tuh gak pengen apa-apa, aku pengen kamu pegang tanganmu aja. Tanganku aja, udah pegang itu aja. Wow, dahsyat istrinya. Dia cuma berdoa sampai suaminya bisa seperti itu. Sejak awal pernikahan sudah ngaku, aku ini gak normal karena masa kecil yang dialaminya. Demikian juga teman saya yang satu ini.
Saya sering ngomongin dia selalu baca firman loh. Baca firman, aku bilang, kamu harus kembali pada Tuhan. Aku nggak bisa, aku sudah lahir seperti ini. Gimana? Aku ya pengen punya keluarga. Pengen punya keluarga berarti kamu posisikan dirimu sebagai laki-laki dong. Ayo doa. Ketika doa dia ngomong gini, dia nangis bilang gini, aku tuh nggak pernah diterima seperti ini. Aku terima kasih ya. Saya bilang, tunggu dulu. Saya menerima kamu sebagai saudara Kristus, tetapi yang tidak saya terima adalah orientasi seksualmu. Tapi untuk kembali kepada Tuhan, ayo kita kembali pada Tuhan, berjuang sama dagingmu. Tetapi saya lihat anak ini dagingnya masih lemah, tetapi saya tetap berusaha, ayo kembali. Kita itu seringkali gini loh, kita masuk di dalam pasir hisap, bilang tolong, minta tolong. Kemudian ada helikopter datang, ada tangga, udah di depan itu, tolong, tapi tidak mau diraih. Enggak. Padahal kita ini butuh minta tolong. Harusnya ambil itu dan naiki tangganya. Artinya apa? Ada sikap, saudara, ada sikap. Kembali kepada Bapa itu butuh keberanian. Jangan sampai seperti kandang babi baru Anda ingat. Apa arti kandang babi? Nah, kandang babi bagi orang-orang Yahudi itu, kalau kita lihat Alkitab ini semuanya kan dari agama Yahudi, dari perjanjian baru ini, dari budaya-budaya Yahudi. Agama Yahudi, babi itu adalah sesuatu yang haram. Ya, megang pun haram. Ya, sampai si anak bungsu yang kaya raya ini sebelumnya, bapaknya kaya raya, sampai dia sadar ketika di kandang babi, bekerja di kandang babi, minta ampas makanan, ya, untuk makanan, nggak dikasih. Dia teringat pada bapaknya, aduh, bapakku tuh banyak upahan, banyak pegawai, aku bisa minta makanan enak. Seringkali tuh manusia tuh kayak gitu, saudara, merasa dirinya kuat, ingin dilihat sebagai orang kuat. Jadi kalau udah merasa dirinya kuat, benar-benar kuat, seringkali itu perlu situasi yang sangat terpuruk baru dia bisa sadar. Kalau sadar, manusia itu seperti ini, saudara. Biasanya, ini yang saya lihat pada anak muda sekarang, mereka itu sedang membentengi dirinya supaya orang lain tidak tahu masa lalunya. Itu anak muda sekarang. Supaya apa? Aku adalah aku yang sekarang, bukan aku yang dulu. Itu anak muda sekarang. Tapi hati-hatilah, ketika Anda belum selesai dengan masalah trauma masa kecilmu, masa lalumu, hal itu akan terus menghantui Anda. Dan Anda akan berusaha menutupi sampai Anda capai. Berulang kali. Saya bisa seperti itu, kenapa? Karena saya waktu remaja mengurus 3 keponakan, yang salah satunya mereka punya 2 kepribadian. Di gereja luar biasa, sangat luar biasa, di sekolah luar biasa, bahkan ketua OSIS. Tetapi ketika di rumah, wow, beda sekali. Suka marah, bahkan minggat loh. Seperti itu, saudara. Dan ternyata saya mencoba memahami luka masa kecilnya dia. Karena dia waktu kecilnya tidak ada orang tua sama sekali. Hidupnya kacau balau, dia pengen seperti anak-anak yang lain yang punya orang tua. Kayaknya dia cari perhatian seperti itu. Ketika Anda punya trauma masa kecil, relakan masa lalu itu, maafkan masa lalu itu. Dan ketika Anda terbuka pada semuanya, baik itu masa laluku seperti ini, keluargaku seperti ini, itu akan membuat Anda itu lebih nyaman menghadapi hidup ke depan. Itu penting sekali, saudara. Penting sekali. Jadi, si anak bungsu ini teringat pada bapaknya ketika di kandang babi. Dan ketika pulang itu gak gampang. Ketika Anda terikat dalam dosa, seperti tadi anak kecil yang penuh dengan uli tadi, untuk datang pada bapaknya, dia takut loh. Dia sambil nangis, tapi diperlukan yang namanya keberanian. Untuk melangkah kembali ke rumah, pasti ada ribuan orang berseliweran yang tanya. Upah-upahnya tanya, upahan bapaknya akan tanya loh. Wah, anak ini anak yang kurang ajar. Terus dia akan kepikiran, wah nanti kakakku gimana ya? Dia akan menghadapi namanya cacian dan makian. Untuk itu, saudara, ketika Anda mau kembali kepada Bapa, pastikan Anda siap dulu. Tuhan, aku mau rendah hati. 1, rendah hati. Yang kedua, Anda mendengar apa yang Roh Kudus taruh dalam hati Anda. Roh Kudus akan berbicara kepada Anda ketika Anda merendahkan diri Anda di hadapannya, mengakui bahwa Anda adalah orang yang berdosa. Pastikan itu Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Saya yakin di tempat ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Anda sedang diingatkan Roh Kudus kembali kepada Bapa.
kasihnya yang besar. Dia sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi jangan biarkan Anda masa lalu ataupun hal-hal lainnya itu berusaha mengganggu hidup Anda, entah itu dosa dan lain-lain. Jangan biarkan Anda terjerumus masuk ke dalamnya. Jadi selain keberanian, milikilah kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, Anda tidak bisa datang kepada Bapa. Akui semuanya. Lalu jangan sampai ya masuk ke kandang babi ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Kalau bisa sebelum terjerumus ingat pada Bapa, ingat pada Bapa. Yang nomor 3 yang luar biasa yang kita pelajari dari kisah ini, penerimaan kasih Bapa yang besar. Penerimaan dan kasih Bapa yang besar dalam ayat 20 sampai 24 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara, ini yang menarik. Mengapa Bapa berlari? Mengapa Bapa berlari? Kesasah. Kesasah itu adalah tradisi Yahudi kuno yang artinya adalah pemutusan hubungan. Saya tidak membawa suatu contoh barang. Pada waktu itu saya kasih contohnya aja ya. Anggap aja ini sebagai sebuah kendi. Jadi di zaman-zaman Yahudi, tradisi Yahudi, Yesus sangat paham tradisi Yahudi karena dia tinggal di situ. Dan waktu dia menyampaikan itu ada orang-orang Farisi yang paham tentang tradisi Yahudi, bahwa gak mungkin si bungsu itu kembali ke bapaknya. Kenapa? Karena mereka pasti ditolak. Pasti ada yang namanya budaya kesasah ini. Artinya apa? Ketika budaya kesasah seperti ini, dianjurkan seperti ini, orang-orang akan datang kepada dia dan mengutuki dia. Orang-orang, halo, mau ikutan mati? Cek, saya dibantu. Yes. Cek, cek mic test 1 2 cek. Ya, ikutan kaget mic-nya mati saja. Jadi seperti ini saudara, budaya kesasar itu. Jadi orang akan melemparkan kendi-kendi ya, bejana-bejana di depan anak itu. Kamu hancur, kalau hidupmu berkeping-keping akan seperti ini, dikutuki. Kamu tidak layak diterima tempat ini, pergi. Itulah budaya kesasar pada waktu itu. Dan Yesus paham. Makanya dia berpikir, orang Farisi ngomong, gak mungkin anak bungsu itu diterima lagi. Ada budaya kesasar. Budaya di mana nggak mungkin orang Yahudi yang sudah keluar dari keluarganya berfoya-foya dan datang dengan keadaan miskin diterima, nggak mungkin. Tetapi tahu apa yang dia lakukan? Bapak itu mencincingkan kakinya, jubahnya lalu berlari. Dalam budaya Yahudi, seorang patriark itu seorang bangsawan yang kaya, tidak diperkenankan untuk berlari. Ketika dia berlari, berarti dia sedang mempermalukan dirinya. Dia berlari loh. Berlari menggapai anaknya, merangkul anaknya, artinya apa? Dia bayar harga. Dia rela dipermalukan demi menyelamatkan anaknya. Luar biasa saudara, kalau kita bisa melihat kisah yang luar biasa ini. Karena kesasah artinya pemutusan hubungan. Kamu tidak layak lagi diterima. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Dia tuh rela mengorbankan dirinya buat kita yang harusnya kita mati saudara. Harusnya kita ini hidup dalam dosa kan, kita mati kan. Tapi Yesus memberikan nyawanya buat kita. Dia rela memberikan dirinya, dipermalukan, dicaci maki. Budaya kesasar seperti ini sudah menggambarkan kasih Tuhan yang besar. Bapa juga rindu kita itu mencari yang hilang. Bapa sangat rindu mencari mereka yang hilang dan mengembalikan mereka kepada kasih Bapa yang besar. Saudara, ada berapa banyak yang terhilang di sana? Bisa jadi saudara Anda, bisa jadi teman Anda, bisa jadi sahabat Anda. Kita nggak ada yang tahu. Bahkan mungkin orang lain sudah mengenal Kristus, pelayanan sejak lama, tapi hidupnya saat-saat ini mungkin sedang jauh dari Tuhan.
Mungkin Anda diingatkan oleh seseorang saat ini. Ingat kembali kasih Bapa. Bapa sangat rindu kepada anak-anak yang terhilang. Untuk itu perlunya kita memandang kasih Bapa supaya kita bisa menjangkau mereka. Anak-anak yang terhilang ini untuk kita dapatkan kembali dan mengenal kasih Bapa yang besar. Penerimaan itu penting, saudara. Kita ini seringkali menjadi hakim yang lebih pintar dari Tuhan. Seringkali seperti itu. Contoh ketika Tuhan Yesus makan dengan Sakius, dibilangi, Tuhan kok makan sama orang-orang berdosa, buat apa? Buat apa? Seringkali menghakimi kita seperti itu. Padahal Yesus kasihnya besar, dia menerima. Ketika ada penerimaan, ketemu dengan Yesus, di situ Sakius diubahkan. Dia menjadi pengikut Yesus. Sama, jangan halangi orang-orang yang hilang datang kepada rumah Bapa ini. Datang kepada Tuhan, jangan halangi. Peluk mereka, rangkul mereka, dan doakan mereka. Dan percayalah, kasih Bapa yang besar itu akan memulihkan kehidupan mereka. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk membersihkan kita dari segala kejahatan. Lukas 15 ayat yang ke-7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ada sukacita yang besar ketika kita bertobat kembali pada Tuhan. Ketika satu orang diselamatkan, ada sukacita yang besar. Kalau udah pemain musik itu bisa maju ke depan. Saya mau kesaksian saudara. Ngomong-ngomong soal anak yang hilang ini, saya teringat ketika saya ini sering dulu di gereja waktu saya di Blitar itu saya sering pernah memainkan drama anak yang hilang. Di situ tuh saya sampai meresapi sekali, sampai saya nangis, sampai pemain dramanya tuh bingung. Sama saya. Kamu kenapa? Saya ceritain saudara ya. Jadi waktu masa kecil saya ini lahir dari keluarga broken, saudara. Dari 9 bersaudara, nomor 8 dan nomor 9, saya yang paling bisa dikatakan hidupnya, maaf kata dan kutip, kere, istilahnya tidak enak. Dari 9 bersaudara, 1 sampai 7 itu enak-enak. Mama saya sampai bilang minta maaf ke saya. Mama minta maaf ya, Ben dan Happy adik saya panggilnya Ben, Mama minta maaf ya, karena kalian ini yang paling susah. Karena kita dari kecil pulang sekolah saya harus jualan bensin. Bukan Pertamini loh ya, bukan bensin SUV ya, bensin botolan ya, sampai pulang jam 12 malam. Habis itu kita sekolah lagi. Jadi bensin botolan yang pakai botolnya TM gitu ya, topi miring gitu ya, dan botol kaca itu. Setiap hari kita lakukan. Akan pernah sesekali kita kesusahan untuk makan, itu kita lakukan. Tapi saya bersyukur punya mama seorang pendoa dan juga orang yang suka menabur. Tapi masa kecil saya yang terluka, saudara. Waktu saya umur kurang lebih 4 atau 5 tahun, saya melihat mama saya sendiri mau dibunuh sama papa saya di depan mata saya. Dipegang pisau, saya melihat. Saat itu saya juga dilempar sendok, kena sini saya, ini sobek, sampai sekarang masih ada di mulut bekas. Sejak saat itu saya jadi orang yang membenci seorang papa. Saya membenci seorang papa. Tapi Tuhan itu luar biasa loh ya. Bentuk kita itu luar biasa. Jadi perjalanan hidup saya, kan mama saya ketika mau dibunuh bilang ampun. Itu terekam loh di memori anak kecil, terekam loh. Jadi ketika saya sekolah, SMP, SMA mulai muncul bibit-bibit nakal saya. Puji Tuhan kasih kepintaran. Tapi di sisi negatifnya saya bosan dengan kepintaran itu, saya mulai mencoba-coba yang namanya rokok, mabuk, dan lain sebagainya, akhirnya pertawuran. Saya dikenal untuk di Blitar itu ketika saya memukul orang, kalau dia belum bilang ampun, saya nggak akan lepaskan. Sampai berdarah-darah pun kalau nggak bilang ampun, nggak akan lepaskan. Tahu nggak kenapa? Karena saya teringat mama saya bilang ampun. Ketika dia bilang ampun, saya teringat, saya sadar. Disitulah. Ternyata saya bilang, saya benci papa saya, tetapi semakin kita benci orang itu, semakin saya serupa dia loh. Tuhan pulihkan saya dengan apa? Dengan saya dititipkan 3 keponakan. Ya, Dinda nanti akan kesaksian di ibadah kedua. Dia ikut saya umur 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun waktu itu masih ada mama saya.
dan meninggal mama saya. Terus Dinda yang paling kecil ini umur 7 tahun ikut saya sampai SMA, sampai kuliah ikut saya. Dia yang mereka bertiga yang memproses saya menjadi seorang bapak. Jadi pernah keponakan saya ini saking depresinya dia sampai bunuh diri, minum obat banyak. Kasihan ya. Jadi anak kecil itu jangan selalu salahin. Kita harus memandang dia, melihat traumanya dia kenapa seperti ini. Dia minum Panadol banyak, nulis surat ke saya, Om, aku sudah gak kuat hidup lagi, sekolahku nilaiku jelek-jelek. Bayangkan, sekolah jelek bisa sampai seperti itu. Itu ikatan loh, bahaya loh seperti itu saudara. Bunuh diri itu bahaya. Akhirnya saya doain dia, jangan kayak gitu. Tapi saya masih hidup di dunia saya yang lama itu. Dan ketika mama saya setelah meninggal, saya gak siap untuk ngurusin mereka. Setiap kali pulang kerja, saya pukulin mereka karena nakal. Om, iya nakal, pukul, tuh, pukul. Saya tanpa sadar mukulin mereka, dan dia bilang gini, Om jadi jahat. Setelah Oma meninggal, Om sekarang jadi jahat. Saya nangis, saudara. Saya menangis, saya peluk dia, minta ampun saya ke dia. Disitulah saya ngomong, I'm not my father. In the name of Jesus, I'm not my father. In the name of Jesus, I'm not my father. Anda bisa melihat saya sesabar ini. Itu karena Tuhan yang memulihkan. Kalau saya tidak mau memaafkan masa lalu saya, tidak menaruh masa depan saya pada Tuhan, tidak menyerah pada Tuhan, masa lalu saya akan menggantui saya, dan saya tidak akan ada di tempat ini seperti ini, saudara. Jadi percayalah saudara, bahwa kita semuanya ini adalah biji mata Tuhan yang sangat dikasihi. Semua dijadikan indah, saudara. Percayalah semuanya Tuhan jadikan indah buat hidup kita. Ada satu pujian yang luar biasa. Coba. Kata pujian ini ya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, Anda tahu nggak kisah di balik cerita ini? Ketika saya dipulihkan, saya ngomong, I will follow you Jesus. Aku memberikan Jadi saya ngomong gini saudara, waktu kecil saya ini dinubuatkan, kamu akan Tuhan pakai. Kamu akan pakai oleh Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya ini kabur saudara. Saya hidup melawan Tuhan kemana-mana. Saya kabur. Akhirnya sampai saya menyerah ini Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saya capek Tuhan. Saya capek. Kabur sana sini, hidup saya tidak lebih baik. Tuhan, saya mau kerja keras dulu, supaya kaya dulu, baru mau tangkap aku. Siapa kita berani bernegosiasi sama Tuhan? Tapi akhirnya saya menyerah, Tuhan tangkap aku. Kisah lagu ini saudara, I have decided to follow Jesus. Ini kisah ini berawal di tahun 1800-an. Ketika itu di Eropa terjadi ledakan kerohanian yang luar biasa, dan mereka mengirimkan misionaris. Salah satunya misionaris dikirimkan ke Assam, daerah timur India. Nah, di daerah timur India ini bisa ditampilkan slide-nya. Cak, bisa tampilkan slide-nya. Nah, di daerah slide terakhir. Nah, oke, di daerah Assam, India ini terkenal dengan suku Garo. Suku ini tuh terkenal masih kanibalisme, saudara. Tahu ya, kanibalisme itu masih memakan sesama. Di situ tuh ada seorang laki-laki, status seorang laki-laki akan dipandang besar, dipandang luar biasa ketika dia mengumpulkan berapa banyak kepala yang ada di rumahnya. Di situ. Dan misionaris dari Eropa ini datang ke situ untuk mengabarkan Injil dengan berani. Dan puji Tuhan, mereka mengabarkan ada satu kejadian yang luar biasa. Sekeluarga diselamatkan, percaya Tuhan Yesus. Keluarga ini bernama Nokseng. Maka ini diketahui namanya Nokseng dan beserta istri dan 2 anaknya. Mereka mau mengikut Yesus.
dan percaya pada Yesus, akhirnya dan ini memberi dampak pada sekelilingnya. Akhirnya datanglah kepala suku. Kepala suku ini datang tidak terima mengumpulkan seluruh warganya. Dibilang, Nokseng, kamu harus mengingkari imanmu. Kamu tidak boleh percaya sama Yesus. Dia jawab apa? I have decided to follow Jesus, no turning back. Saya sudah memutuskan untuk follow Jesus, untuk ikut Yesus. Tidak ada kembali. Langsung saudara, ditombaklah dua anaknya, dipanahlah dua anaknya, mati di depannya. Nokseng sekali lagi aku bilang, kalau kamu mau meninggalkan Yesus, istrimu akan selamat. Iya, anakmu sudah mati, istrimu sekarang akan selamat. Kalau tidak, istrimu akan panah juga. Nokseng ngomong apa? The word behind the cross before me, the word behind me, I still follow Jesus. No one to with me, I will follow Jesus. Salib di depan, dunia di belakang. Meskipun orang tidak ada yang ikut aku, tetapi aku tetap ikut Yesus. Akhirnya saudara dibunuh istrinya. Tanya lagi, dan dia tetap ngomong, I still follow Jesus. Dan tahu saudara, mati semuanya. Apakah berhenti di situ? Seorang martir tidak akan pernah sia-sia. Di mana kekristenan ditekan, disitulah kekristenan bertumbuh. Dari kejadian keluarga Nokseng ini yang meninggal, kepala suku ini jadi kepikiran saudara. Dia memikirkan, kok ada orang sekeras ini bisa percaya Yesus? Ada kekuatan supranatural apa? Akhirnya kepala suku ini belajar, mempelajari apa yang menyebabkan Nokseng seperti itu, dan akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus, dan akhirnya dia mengalami Tuhan Yesus sendiri dan mengundang seluruh suku-sukunya untuk mengenal Kristus. Dan sampai sekarang di Meghalaya, di India, di bagian timur, 90% mereka ini orang-orang Kristen. Kalau bukan dari misionaris, kalau bukan Nokseng yang martir buat Yesus, tidak akan ada seperti itu. Berapa banyak hati kita yang diizinkan Tuhan untuk mengenal kasih Bapa yang besar? Kita semuanya mengenal loh kasih Bapa yang besar. Kita yang dulunya terhilang loh, Tuhan tarik kembali loh. Dan masih banyak di luar sana yang terhilang. Tugas kita adalah menaikkan mereka kembali, bawa mereka kembali mengenal kasih Bapa yang besar itu. Amin. Saudara Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusan. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak salib di depan, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa dalam surga, ajar kami Tuhan mengenal kasih-Mu yang besar dalam hidup kami saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberikan hati kami Tuhan. Ini kami Tuhan, selidiki batinku dan hatiku Tuhan. Selidikilah hatiku saat ini Tuhan Yesus. Sekiranya ada dosa di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah setiap kami Tuhan. Kami datang kepada Bapa yang Maha Tinggi, Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang penuh kasih Tuhan. Sebagaimana anak yang bungsu yang terhilang Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mengizinkan diri kami Tuhan untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Kembali kepada panggilan-Mu Tuhan, agar yang terhilang dapat kembali Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Kau memampukan setiap kami untuk kami boleh bekerja di ladang-Mu. Engkau memampukan kami untuk
untuk kami boleh mengenal jalan-jalan hidup kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Engkau sendiri akan memampukan jemaat-Mu untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal kasih-Mu lebih lagi, dan mengenal jalan-jalan-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu akan tertanam, tumbuh subur di jemaat-Mu, dan akan menjadikan Tuhan firman ini boleh berkembang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, dan banyak jiwa yang terhilang boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur. Sama-sama katakan. Shalom jemaat yang terkasih, kami berdua akan membawakan berita minggu ini 15 Juni 2025. Sebelum informasi kami sampaikan, kami ingatkan pada hari Selasa 17 Juni 2025, kita akan merayakan anniversary gereja MBC ke-38 tahun. Mari hadir dengan membawa undangan visi. Dan sekarang, mari kita saksikan informasi berikut ini. Kegiatan rutin Gereja Visi selama sepekan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri ibadah perayaan hari ulang tahun ke-38 GKPB Masa Depan Cerah Surabaya yang mengangkat tema By His Spirit. Perayaan akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Juni 2025 pukul 18.30 bertempat di MBC Geraha Pemulihan, Jalan Kertajati Selatan nomor 2 Surabaya. Dilayani oleh Pastor Ponhi dari City Harvest Church Singapura. Mari bersama kita rayakan kasih dan penyertaan Tuhan selama ini. Mari bergabung di dalam doa pendapaan pagi yang diadakan setiap Senin dan Kamis pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Percayalah, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memulai hari dengan doa dan keyakinan yang baru. Mari bergabung dengan konten Covenant in Action, komunitas di Gereja MBC untuk bertumbuh secara rohani dan saling menguatkan dalam pekerjaan baik. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan doa, konseling, atau informasi kegiatan gereja, dapat menghubungi MBC Hotline yang tersedia pada jam kantor gereja. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan untuk anniversary gereja MBC tinggal 2 hari lagi. Pastikan kehadiran saudara di 17 Juni 2025. Jangan lupa untuk membawa kartu undangan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil bersama dibagikan, mari sama-sama kita angkat satu puji. Untuk selamanya Dia berkuasa, hari bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya mengharapkan bagaimana kita. Kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, hari bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Kemuliaan nama-Mu Yesus Tuhan. Izinkan saudara kita mengingat kembali kasih Allah itu. Perjumpaan dengan Yesus itu akan mengubah hidup setiap kita menjadi orang-orang yang militan, saudara. Kita sudah mendengar misionaris dari berbagai negara ada ke Indonesia. Sebenarnya kita ini misionaris zaman sekarang. Saudara adalah ambasador kita Kristus. Mari kita ingat kembali kasih Tuhan.
kita ingat kembali kasih Tuhan dan izinkan gereja ini menjadi rumah saudara, sehingga setiap kita punya kerinduan terus bersekutu satu dengan yang lain, sehingga kasih Allah itu semakin dinyatakan melalui kehidupan gereja ini. Amin saudara. Selamat datang bagi setiap saudara yang baru pertama bersama di MDC Kuta. Bolehkah melambaikan tangan di belakang atas saudara Daniel. Welcome. Oke. Dan mari kita bersama-sama semakin bertumbuh dalam Kristus dan berakar dalam Kristus. Kasih Allah akan dirasakan oleh banyak orang dalam kehidupan jemaat. Mari kita satukan hati dalam doa. Sungguh Tuhan, pada satu pun yang terlewatkan pagi ini, kasih-Mu menjamah kami kembali Tuhan. Bukan hanya menjamah pikiran kami, tapi menjamah hati kami, sehingga kami terus punya kerinduan akan Engkau, punya kerinduan akan saudara seiman, bersekutu, saling mendoakan, saling memperhatikan. Kami percaya Tuhan Kau terus bekerja tengah-tengah jemaat ini, membawa setiap kami, memproses setiap kami untuk menyatakan kebesaran, untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah kembali Tuhan setiap kami bersukacita Tuhan, karena seperti yang Kau tuliskan di dalam firman hari ini, kita patut bersukacita dan bergembira karena hatimu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Di dalam terjemahan bahasa ini dikatakan satu kata brother. Saudara, biarlah kita ini semakin menyadari bahwa Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah MDC Kuta ini, kita punya covenant brother and sister. Kita akan moving together bersama-sama untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini, secara khusus bagi pulau ini. Tuhan kembali bakar hati kami. Tuhan, bersati kami meminta kepada-Mu Tuhan, bongkar kembali hati setiap kami dari segala zona nyaman yang ada Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami, kasih-Mu memenuhi kami. Tuhan, kata-kata pakar saja Tuhan, yang kami rindukan pagi ini. Kasih-Mu itu kembali menjamah kami, menyentuh kami, bongkar hati kami Tuhan. Untuk kami mempergunakan waktu yang ada ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, bergandengan tangan bersama-sama memberitakan berita keselamatan di tengah pulau ini Tuhan. Yes, bila kami bisa menangis kembali untuk jiwa-jiwa di tengah pulau ini Tuhan, bukan hanya sekedar kami cari uang, bukan sekedar kami berbisnis. Kami minta kasih-Mu itu memenuhi kami, kasih-Mu memenuhi gereja ini Tuhan. Thanks a lot. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semuanya dikasih Tuhan. Angkat tanganmu ke tempat kudus kiranya Tuhan Allah Israel memberkati Engkau. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Biar hatimu kembali berkobar-kobar untuk Tuhan, rohmu kembali menyala-nyala. Bersama-sama kita melayani Tuhan di gereja lokal ini. Yes, God. Diberkati Engkau pada waktu masuk dan diberkati Engkau pada waktu keluar. Sepanjang minggu ini dimanapun Tuhan tempatkan Engkau, Tuhan akan berjumpa dengan orang-orang dan mulai hidupmu Injil keselamatan sampai kepada siang mereka. Terimalah dengan mengucapkan syukur, berkat dan perlindungan Tuhan Allah semesta alam termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita yang percaya berkata, amin.
Tuhan saya.